Halo, Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sari akan menjelaskan tentang metode naive Bayes serta contoh implementasinya. Jadi, algoritma naive Bayes adalah sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Untuk contoh implementasinya, di sini kita akan menggunakan metode naive Bayes untuk dataset iris ya, menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, dataset iris sendiri itu isinya seperti ini. Jadi kolom pertama itu ada atribut ID, lalu ada atribut sepal length dalam satuan cm, lalu ada atribut sepal width, petal length, dan petal width. Lalu yang di kolom paling kanan itu merupakan target atribut, yaitu spesies. Nah, di sini jumlah datanya ada 150 data. Jadi di sini masing-masing untuk spesies iris setosa itu ada 50 data, lalu iris versicolor ada 50 data, dan iris virginica ada 50 data juga. Nah, data iris.csv ini sudah saya upload di Google Drive saya. Jadi nanti tinggal kita gunakan di Google Colab. Untuk langkah yang pertama, kita harus mengimport library yang dibutuhkan. Jadi di sini kita akan menggunakan library sklearn.naivebayes dan mengimport Gaussian NB. Nah, ini langsung kita run aja ya. Setelah itu, kita akan membaca data iris.csv dari Google Drive dengan menggunakan library pandas. Jadi ini merupakan direktori di mana file iris.csv berada di Google Drive saya. Langsung kita run. Setelah itu, kita akan merubah target atribut menjadi angka, karena tadi nilai spesies itu ada iris tosa, iris versicolor, iris virginica, kita akan mengubah menjadi angka 1 untuk stosa, 2 untuk versicolor, dan 3 untuk virginica. Lalu kita perlu menginisiasi naive Bayes Gaussian ini dengan memanggil fungsi Gaussian NB. Setelah itu, kita akan memisahkan data atribut dan target. Yang variabel X itu kita akan mengambil kolom 1-4, yaitu kolom sepal length, sepal width, petal length, sama petal width. Lalu untuk yang Y itu kita akan mengambil kolom terakhir, yaitu spesies. Selanjutnya, kita akan menginisiasi sepertiga dari dataset menjadi data testing. Nah, ini kita set validation size-nya sepertiga itu 0,33. Jadi nanti akan ada sekitar 53 data testing. Lalu kita akan memisahkan data training dan data testing menggunakan fungsi model selection.trainTestSplit. Setelah itu kita akan menginisiasi metrik evaluasi yaitu akurasi. Lalu kita melakukan fitting pada data training dengan memanggil fungsi fit, lalu di sini parameternya pakai xtrain sama ytrain. Setelah itu kita akan memprediksi data testing dengan memanggil fungsi .predict. Ini kita masukkan parameternya xValidation. Setelah itu kita akan memprediksi probabilitas dengan memanggil fungsi .predictProba, lalu parameternya xValidation.
Selanjutnya, kita akan membuat file prediksi dengan menggabungkan data asli dan data prediksi, yaitu kita perlu melakukan reshaping terlebih dahulu, lalu kita akan mengganti nama kolom menjadi prediction. Setelah itu, kita akan melakukan reshaping pada data testing. Dan kemudian menggabungkan dua data frame untuk membuat dataset prediksi. Setelah itu, kita akan mengganti nama kolom menjadi yang kolom indeks ke-0 menjadi sepal length cm, indeks ke-1 menjadi sepal width cm, indeks kedua menjadi petal length cm, indeks ketiga menjadi petal width cm. Selanjutnya, kita akan menghapus kolom ID karena tidak diperlukan lagi. Lalu kita akan menggabungkan dataset asli dan hasil prediksi. Nah, ini selanjutnya kita akan mencetak 10 baris teratas dari hasil prediksi. Jadi nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini urutan indeksnya, lalu ini kolom-kolomnya. Nah, di samping paling kanan itu akan ditambahkan kolom prediction. Jadi ini merupakan hasil prediksinya. Setelah itu kita akan menyimpan file tersebut ke dalam .csv. Kita juga bisa menyimpan filenya ke dalam file Excel. Ini menggunakan Excel Writer. Selanjutnya kita akan menghitung model performance. Di sini kita akan mengatur parameter performanya dulu. Kita akan menggunakan Scaffold Cross Validation. Setelah itu kita akan memanggil fungsi cross validation, ini model selection.cross validation cross val score. Nah, di sini cross validation-nya kita masukkan scaffold tadi, dan scoring-nya kita masukkan akurasi yang sudah kita inisiasi tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan rata-rata atau mean dan standar deviasi dari hasil prediksi. Jadi ini dari cross validation hasilnya itu kita dapatkan rata-rata sama standar deviasi untuk mencari nilai akurasi. Nah, di sini didapatkan nilai akurasi metode naive Bayes untuk dataset iris dengan kode seperti di atas itu mendapatkan akurasi sebesar 97%. Lalu kita juga akan mendapatkan file yang kita buat tadi, ini prediction.csv akan masuk ke sini. Jika kita buka, nah di sini akan muncul sebanyak 53 data ya. Jadi ada kolom sepal length cm, sepal width, petal length, petal width, lalu ini ada kolom spesies dan kolom prediksinya. Ada beberapa yang salah, tapi kebanyakan udah benar ya. Nah, ini juga ada untuk file Excel-nya. Itu bentuknya bakalan sama kayak yang .csv, tapi ini berbentuk Excel. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang naive Bayes. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.